Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait persamaan Cauchy Riemann dalam koordinat kartesius dan polar. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Anissa Putri Kristanti dengan NIM 4101420006, kemudian Novita Sari dengan NIM 4101420008, kemudian Rizka Amelia yaitu dengan NIM 4101420009, dan yang terakhir saya sendiri Nuradika Putra Ramadan dengan NIM 4101420010. Adapun topik pembahasan kita pada kali ini yang pertama yaitu persamaan Cauchy Riemann dalam koordinat kartesius, kemudian persamaan Cauchy Riemann dalam koordinat polar, dan yang terakhir yaitu contoh-contoh soal. Yang pertama ada persamaan Cauchy Riemann dalam bidang kartesius. Teorema 1, jika W sama dengan Fz sama dengan Ux, Y ditambah I, Vx, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka Ux, Y dan Vx, Y mempunyai derivatif parsial pertama di X0, Y0. Dan di titik X0, Y0 dipenuhi persamaan Cauchy Riemann. Turunan pertama parsial Ux, Y terhadap X sama dengan turunan parsial pertama Vx, Y terhadap Y, dan turunan pertama parsial Ux, Y terhadap Y sama dengan negatif turunan parsial pertama Vx, Y terhadap X. Dan turunan pertamanya adalah F aksen Z0 sama dengan turunan pertama Ux, Y terhadap X ditambah I turunan pertama Vx, Y terhadap X sama dengan turunan pertama Vx, Y terhadap Y dikurangi I turunan pertama Ux, Y terhadap Y. Untuk buktinya, jelas F aksen Z0 sama dengan limit Fz0 ditambah delta Z dikurangi Fz0 per delta Z untuk delta Z mendekati 0. Karena F aksen Z0 ada, maka sepanjang delta Y sama dengan 0. Maka diperoleh F aksen Z0 sama dengan limit Fz0 ditambah delta X dikurangi Z0 per delta Z untuk delta Z mendekati 0. Ekuivalen dengan F aksen Z0 sama dengan limit Ux0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y ditambah IV X0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y ditambahkan X0, Y0 ditambah IV X0, Y0 per delta X ditambah I delta Y untuk delta X dan delta Y mendekati 0. Maka persamaan tersebut ekuivalen dengan F aksen Z0 sama dengan limit Ux0 ditambah delta X, Y0 sama dengan Ux0, Y0 per delta X untuk delta X mendekati 0 ditambah I limit V X0 ditambah delta X, Y0 dikurangi V X0, Y0 per delta X untuk delta X mendekati 0. Ekuivalen dengan F aksen Z0 sama dengan do U do X X0, Y0 ditambah I do V do X X0, Y0. Dengan memilih kurva X delta X sama dengan 0, dengan cara yang sama akan diperoleh bahwa F aksen Z0 sama dengan do V do Y X0, Y0 dikurangi I do U do Y X0, Y0. Untuk contohnya, diketahui suatu fungsi Fz sama dengan Z kuadrat. Dengan menggunakan teorema 1, tunjukkan bahwa F aksen Z ada, dan kemudian tunjukkan bahwa persamaan Cauchy Riemann dipenuhi. Untuk penyelesaiannya, kita punyai Fz sama dengan Z kuadrat. Jelas bahwa F aksen Z sama dengan 2Z. Jadi, F aksen Z ada. Lalu, Fz sama dengan Z kuadrat. Jelas X plus IY dikuadratkan sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2XYI. Maka diperoleh Ux, Y adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat dan Vx, Y sama dengan 2XY. Jadi,
turunan parsial pertama U X, Y terhadap X sama dengan 2X, turunan parsial pertama U X, Y terhadap Y sama dengan negatif 2Y, turunan parsial pertama V X, Y terhadap X adalah 2Y, dan turunan pertama V X, Y terhadap Y adalah 2X. Maka diperoleh turunan parsial pertama U X, Y terhadap X sama dengan 2X, nilainya sama dengan turunan parsial pertama V X, Y terhadap Y. Dan turunan parsial pertama U X, Y terhadap Y sama dengan negatif 2Y, nilainya sama dengan negatif turunan parsial pertama V X, Y terhadap X. Jadi turunan parsial dari fungsi fz sama dengan z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap nilai X, Y anggota bilangan real. Selanjutnya, teorema 2. Diberikan fz sama dengan u x, y plus i v x, y terdefinisi pada region D subset C dan z0 sama dengan x0 plus i y0 elemen D. Jika 1. Fungsi u x, y, v x, y, u x, y, u y x, y, Vx, x, y, dan Vy, x, y, semuanya kontinu di titik Z0 sama dengan x0, y0. 2. Memenuhi persamaan Cauchy-Riemann Ux, x0, y0 sama dengan Vy, x0, y0, dan Uy, x0, y0 sama dengan min Vx, x0, y0. Maka f aksen Z0 ada, dan f aksen Z0 sama dengan Ux, x, x0, y0 plus I Vx, x0, y0 sama dengan Vy, x0, y0 min I Uy, x0, y0. Bukti, misalkan Fz sama dengan U, x, y plus I Vx, y, maka untuk sebarang titik x0 plus delta x, y0 plus delta y pada n z0, r diperoleh delta U sama dengan U x0 plus delta Z, x0 plus delta Y, y0 plus delta Y, min U x0, y0. Delta U sama dengan dou x delta x plus dou y delta Y plus alpha dalam kurung alpha delta x, delta Y dikalikan delta x plus beta delta x, delta Y dikalikan delta Y dengan limit alpha delta x, delta y untuk delta x, delta y mendekati 0 sama dengan 0, dan limit beta delta x, delta y untuk delta x, delta y mendekati 0 sama dengan 0. Selain itu diperoleh delta v sama dengan v x0 plus delta x, y0 plus delta y min v x0, y0, delta u sama dengan dou v per dou x delta x plus dou v per dou y delta y plus gamma delta x, delta y dikalikan delta x plus delta x, delta y dikalikan delta y dengan limit gamma delta x, delta y untuk delta x, delta y mendekati 0 sama dengan 0, dan limit delta x, delta y untuk delta x, delta y mendekati 0 sama dengan 0. Menurut syarat 2, dua persamaan di atas menjadi delta U sama dengan dou x kalikan delta x plus dou x kalikan delta y plus alpha delta x plus beta delta y. Kita misalkan sebagai persamaan 1, dan delta V sama dengan dou V per dou x kalikan delta x plus dou V per dou x kalikan delta y plus gamma delta x plus delta y. Kita misalkan sebagai persamaan 2. Oleh karena itu diperoleh fz0 plus delta z min fz0 sama dengan u x0 plus delta x, y0 plus delta y plus i v x0 plus delta x, y0 plus delta y min u x0, y0 plus i v x0, y0 sama dengan u x0 plus delta x, y0 plus delta y min u x0, y0 ditambah I V x0, x0 plus delta x, y0 plus delta y min V x0, y0 sama dengan delta U plus I delta V. Menurut persamaan 1 dan 2, persamaan ini menghasilkan
fz0 plus delta z min fz0 per delta z sama dengan dou dou x plus i dou v dou x dikalikan delta x per delta z plus dou dou x plus i dou v dou x dikalikan delta y per delta z kali i plus dalam kurung alpha plus i gamma dikalikan dalam kurung beta plus i delta dikalikan delta y per delta z sama dengan dou dou x plus i dou v dou x dikalikan dalam kurung delta x per delta x per delta z plus delta y per delta z kali i plus dalam kurung alpha plus i gamma dikalikan delta x per delta z plus dalam kurung beta plus i delta x per delta z plus delta dikalikan delta y per delta z sama dengan dou per dou x plus i dou v per dou x plus dalam kurung alpha plus i gamma dikalikan delta x per delta z plus beta plus i delta dikalikan delta y per delta z. Kita misalkan sebagai persamaan 3. Berdasarkan persamaan 3, diambil limitnya untuk delta z mendekati 0 sehingga diperoleh limit fz0 plus delta z min fz0 per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit dou per dou x plus i dou v per dou x plus dalam kurung alpha plus i gamma dikalikan delta x per delta z plus beta plus i delta dikalikan delta y per delta z untuk delta z mendekati 0. F aksen Z0 sama dengan limit dou per dou x plus i dou v per dou x plus dalam kurung alpha plus i gamma dikalikan delta x per delta z plus beta plus i delta dikalikan delta y per delta z untuk delta z mendekati 0. Karena delta z mendekati 0, maka delta x mendekati 0 dan delta y mendekati 0. Serta semua alpha, beta, gamma, dan delta mendekati 0. Sehingga diperoleh alpha plus i gamma mendekati 0 dan beta plus i delta mendekati 0. Karena mutlak delta x per delta z kurang dari sama dengan 1 dan mutlak delta y per delta z kurang dari sama dengan 1 diperoleh f aksen Z0 sama dengan dou dou x plus i dou v dou x dengan cara yang sama diperoleh f aksen Z0 sama dengan dou v dou y min i dou dou y. Catatan, pada teorema 2 terdapat beberapa hal penting untuk diperhatikan, yaitu konvers dari teorema tersebut salah, dapat terjadi persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi, tetapi f aksen Z0 tidak ada. Syarat 2, yaitu persamaan Cauchy-Riemann merupakan syarat perlu tetapi tidak cukup untuk eksistensi f aksen Z0. Teorema 2 menyatakan sebagai konvers dari teorema 1, yaitu jika f aksen Z0 ada, maka persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi. Tetapi terdapat suatu fungsi yang mempunyai turunan, tapi fungsi komponennya U dan V serta turunan parsialnya tidak semuanya kontinu. Berikut ini diberikan contoh dari teorema 2 sebelumnya. Diketahui Fz sama dengan 6Z kuadrat. Dengan menggunakan teorema 2, tunjukkan bahwa f aksen Z ada dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Untuk penyelesaiannya, dipunyai Fz sama dengan 6Z kuadrat. Lalu persamaan ini akan dijabarkan sehingga menjadi 6x kuadrat dikurangi 6y kuadrat ditambah 12xyi. Maka diperoleh persamaan ux, y sama dengan 6x kuadrat dikurangi 6y kuadrat dan vx, y sama dengan 12xyi. Jadi turunan parsial u terhadap x sama dengan 12x, turunan parsial u terhadap y sama dengan negatif 12y, turunan parsial v terhadap x sama dengan 12y, dan turunan parsial v terhadap y sama dengan 12x. Sehingga diperoleh turunan parsial u terhadap x sama dengan turunan parsial v terhadap y yaitu 12x, dan turunan parsial u terhadap y sama dengan negatif turunan parsial v terhadap x sama dengan negatif 12y.
Jadi turunan parsial dari fungsi fz sama dengan 6z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap nilai x, y anggota bilangan real. Jelas fungsi u, v, ux, vx, dan uy serta vy semuanya kontinu. Karena fungsi fz sama dengan 6z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi u, v, ux, vx, uy, dan vy semuanya kontinu, maka terbukti bahwa f aksen z ada. Jadi persamaan fungsi turunan pertamanya adalah f aksen z sama dengan turunan parsial u terhadap x ditambah i dikali turunan parsial v terhadap x sama dengan 12z. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar. Hasil transformasi dari koordinat kartesius ke koordinat polar, maka akan diperoleh x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Karena z sama dengan x plus y dan x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, maka diperoleh z sama dengan r dikali e pangkat i theta. Jelas bahwa do u do r sama dengan do u do x dikali do x do r ditambah do u do y dikali do y do r dan do u do theta sama dengan do u do x dikali do x do theta ditambah do u do y dikali do y do theta. Sehingga dapat dituliskan do u do r kita tulis ur, artinya turunan parsial u terhadap r sama dengan do u do x, kita tulis ux. Do x do r adalah turunan parsial x terhadap r. Kita punyai x sama dengan r cos theta sehingga turunan parsial terhadap r-nya adalah cos theta. Ditambah do u do y ditulis uy. Do y do r adalah turunan parsial y terhadap r. Karena kita punyai y sama dengan r sin theta, maka turunan parsial u terhadap r kita peroleh sin theta. Untuk u theta, do u do theta kita tulis u theta, artinya turunan parsial u terhadap theta sama dengan do u do x kita tulis ux. Do x do theta adalah turunan parsial x terhadap theta. Karena kita punyai x sama dengan r cos theta, maka turunan parsial x terhadap theta adalah negatif r sin theta. Ditambah do u do y ditulis uy, dan turunan parsial y terhadap theta adalah r cos theta. Begitu pula dengan v. Vr sama dengan vx cos theta ditambah vy sin theta. V theta sama dengan negatif Vx R cos theta ditambah Vy R sin theta. Jika suatu turunan parsial diturunkan terhadap X dan Y juga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx, kemudian dalam koordinat polar persamaannya menjadi Vr sama dengan negatif Uy cos theta ditambah Ux sin theta. V theta sama dengan Uy R sin theta ditambah Ux R cos theta. Jelas dari persamaan 1 dan 2 diperoleh turunan parsial U terhadap R sama dengan 1 per R dikali turunan parsial V terhadap theta. Dan 1 per R turunan parsial U terhadap theta sama dengan negatif turunan parsial V terhadap R. Jadi suatu fungsi kompleks Fz sama dengan Ux, Y ditambah I dikali V X, Y dinyatakan dalam bentuk polar menjadi Fz sama dengan U dikali R, theta ditambah IV R, theta. Nah, selanjutnya adalah teorema 3 yang berbunyi diberikan Fz sama dengan U R theta ditambah IV R theta terdefinisi pada region D subset C dan Z0 sama dengan R kali E pangkat I theta elemen D. Jika yang pertama fungsi U, V, UR, VR, U theta, dan V theta semuanya kontinu di titik Z0 sama dengan R, theta. Yang kedua, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann UR sama dengan 1 per R V theta dan 1 per R U theta sama dengan negatif VR. Maka turunan pertama dari fungsi Z0 ini ada, dan F aksen Z0 sama dengan E pangkat negatif I theta dalam kurung UR ditambah IVR. 。
Selanjutnya yaitu contoh 3, diketahui fungsi fz sama dengan 1 per z. Tunjukkan bahwa turunan pertama z itu ada dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Penyelesaian jelas fz sama dengan 1 per z itu sama dengan 1 per r e pangkat i theta sama dengan 1 per r dikalikan e pangkat min i theta itu sama dengan 1 per r dikalikan dengan cos theta min i sin theta. Diperoleh u r, theta itu sama dengan cos theta per r dan v r, theta itu sama dengan min sin theta per r. Jadi u r itu sama dengan min cos theta per r kuadrat, u theta itu sama dengan min sin theta per r, vr itu sama dengan sin theta per r kuadrat, dan v theta itu sama dengan min cos theta per r. Diperoleh UR itu sama dengan min cos theta per R kuadrat itu sama dengan 1 per R V theta, dan 1 per R U theta itu sama dengan min sin theta per R kuadrat sama dengan min VR. Jadi turunan parsial dari fungsi fz sama dengan 1 per z itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap x, y anggota bilangan real. Jelas fungsi U, V, UR, VR, U theta, V theta, di R, theta itu semuanya kontinu. Karena fungsi fz sama dengan 1/2 memenuhi Cauchy-Riemann dan fungsi u, v, ur, vr, u theta, v theta di r, theta semuanya kontinu, maka terbukti bahwa turunan pertama dari z itu ada di semua titik. Jadi persamaan fungsi turunan pertamanya itu adalah f aksen z itu sama dengan e pangkat min i theta dalam kurung ur plus i vr itu sama dengan e pangkat min i theta dalam kurung min cos theta per r kuadrat ditambah i sin theta per r kuadrat itu sama dengan min e 3 pangkat min i theta dalam kurung cos theta per r kuadrat min i sin theta per r kuadrat itu sama dengan min e pangkat min i theta dikalikan dengan e pangkat min i theta per r kuadrat itu sama dengan min e pangkat min 2 i theta per r kuadrat itu sama dengan, kita bisa tuliskan kembali menjadi min 1 per e pangkat 2 i theta r kuadrat itu sama dengan lagi kita bisa tuliskan min 1 per dalam kurung e pangkat i theta r kuadrat dan hasil akhirnya yaitu min 1 per z kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.